Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Tuan Guru Muda Kiai Haji Asman Lambo. Sore ini kita bincang-bincang santai di salah satu kafe yang ada di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini sangat bersyukur bisa bertemu beliau, dan beliau juga punya kesempatan menemani kita ngopi-ngopi di sini. Selanjutnya kita bincang-bincang santai aja gitu. Ya. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini mau nanya dulu, perjalanan dari Makassar sampai ke Jakarta kemarin gitu. Alhamdulillah, lancar Pak Haji. Lancar. Walaupun kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, yang mana saat ini ada varian baru yang disebut dengan Omicron. Tapi saya menganggap selama kita mengikuti prosedur yang diatur oleh pemerintah, kita jaga protokol kesehatan, insya Allah Omicron ini tidak akan terlalu membahayakan. Justru yang paling membahayakan hari ini Pak Haji adalah sinetron. Yang bukan Omicron. Karena sinetron ini bersambung terus. Bersambung terus. Iya. Begini Pak Kiai. Namanya sosial media itu kalau kita buka itu bermacam-macam. Tergantung kita cara bijak memakai sosmednya itu. Nah, saya melihat di sosmed banyak tanggapan-tanggapan dari sudut pandang yang berbeda-beda ini Pak Kiai. Terutama masalah orang yang kiai atau ulama, ustadz yang ceramah di stasiun TV memilih punya non muslim. Ada yang beranggapan katanya ustadznya atau kiainya diperbudak lah, mohon maaf nih Pak Kiai ya, diperbudak atau dibayar pas segala dimanfaatkan. Itu pakai bagaimana tanggapannya seperti itu Pak Kiai? Ya, jadi memang ketika kita ingin melihat kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bukan menyalahkan orang yang berpendapat bahwa ceramah di TV orang-orang non-muslim itu tidak boleh, atau dia mengatakan haram lah, ya. Kita tidak salahkan soal itu. Cuma kan persoalannya ketika kita melihat daripada asas manfaat, dan mudarat yang terjadi ketika kita tinggalkan, besaran kebaikannya atau keburukannya, itu yang perlu kita lihat. Karena seperti halnya kita lihat sekarang, di mana ketika kita mampu mengatakan haram ceramah di TV non muslim, ya kan? Tidak boleh kita ceramah karena umpamanya ini adalah salah satu stasiun TV yang punya adalah orang kafir dan lain sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menghadirkan TV seperti TV itu? Kemudian yang kedua, TV ini adalah tontonan seluruh masyarakat Indonesia. Lalu ketika kita tidak mengisinya, paling minimal kita jadi penyeimbang, atau kita termasuk bahagian daripada hal yang membawa hal positif di dalamnya. Kemudian ketika kita tidak mengisinya, dan mengisi orang-orang non-muslim, tontonan-tontonan yang tidak mendidik, maka kita masuk sebagai penyeimbang di dalam. Atau paling minimal kalau tidak bisa menyeimbangi, ya kita adalah memberi manfaat lah, walau sekecil zarrah, sekecil-kecilnya manfaat yang bisa kita berikan daripada tidak ada. Kan begitu. Kemudian ada prinsip begini, lebih baik kita mampu menyalakan lilin daripada kita hanya mengutuk gelap. Jadi ini yang banyak sekarang. Banyak orang yang pandai mengutuk gelap, ini tidak boleh, ini yang haram, akan tetapi dia tidak menyalakan lilin. Jadi lebih mulia menghadirkan cahaya daripada menjadi orang-orang yang mengutuk gelap. Itu yang penting. Kemudian ini Pak Haji, ketika kita melihat bagaimana kondisi perjalanan dakwah ketika kita melihat asas manfaatnya,
kalau kita bicara persoalan fatwa, saya teringat dengan fatwa besar ulama dunia ya, di mana pada saat itu diputuskan di Mesir tentang bunga bank itu adalah haram. Ya, mengambil bunga bank itu adalah haram karena masuk kategori riba gitu. Nah, pada saat setelah dikeluarkan fatwa itu, mayoritas umat Islam dunia itu menghentikan diri mengambil bunga bank. Yang mengambil itu adalah orang-orang Israel. Kemudian dibuatlah untuk pengembangan militer. Kemudian dengan politiknya menghancurkan umat Islam. Malah dimanfaatkan untuk menghancurkan Palestina dan lain sebagainya. Maka setelah itu terjadilah sebuah pertemuan musyawarah besar ulama-ulama dunia mengambil keputusan bahwa bunga bank boleh diambil oleh umat Islam, akan tetapi digunakan untuk keperluan sosial, keperluan umum. Jadi untuk pembangunan jalan, panti asuhan, atau memerdekakan budak, memerdekakan orang-orang yang kurang mampu, itu digunakan untuk kepentingan sosial. Di dalam Al-Quran dan hadis mengeluarkan fatwa tentang dibolehkan mengambil bunga bank untuk kepentingan sosial, itu kan kita tidak jumpai dalilnya seperti itu. Akan tetapi hanya melihat asas manfaatnya dan melihat mudaratnya ketika tidak diambil malah lebih berbahaya. Maka saya kira dalam menggunakan TV non muslim pun untuk dakwah itu, selama itu kemanfaatannya lebih besar, kemudian perkara itu juga tidak membawa mudarat, kemudian yang ketiga tidak ada juga dalil yang melarang perkara itu, saya kira nggak jadi masalah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun dipelihara oleh istri Firaun sampai dia menjadi pembawa tauhid yang melawan kekafiran Firaun. Jadi saya kira berkolaborasi dengan orang kafir selama itu digunakan untuk kemanfaatan bersama, bukan untuk al-fasad, membawa kerusakan, siapapun kita bisa. Karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, di mana kita sebagai hamba pun harus menyebarluaskan kasih sayang di antara sesama manusia. Cukup kita berkata lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Saya kira begitu, pengaji. Ya. Jadi ada juga yang beranggapan yang tadi itu kita dimaafkan, bukannya justru kita yang memanfaatkan fasilitas. Betul. Jadi seperti mengatakan itu ustaz dimanfaatkan oleh orang kafir. Saya kira tidak ada yang dimanfaatkan. Justru kita ini mengambil manfaat dari fasilitas Allah yang kebetulan ada di tangan orang-orang kafir ini, dan tidak ada masalah. Saya kira seperti itu. Ya, kita melihat asas manfaatnya. Ya, kita kan meyakini semua dalam milik Allah. Kebetulan diamanahkan kepada mereka untuk memiliki TV besar, mengundang kita untuk ceramah, dan kita isi dengan perkara yang baik, membawa manfaat, bisa tersiar dakwah ke seluruh alam, seluruh Indonesia menyaksikan. Itu maafi muskilah, tidak ada masalah. Saya kira seperti itu. Ya kan, ya biarkanlah orang berpendapat, beranggapan. Setiap kan orang anggapannya kan beda-beda. Betul. Ya. Jadi ya kita ini hanya menerima apa kritik daripada masyarakat kita, dengan tentunya mendahulukan kasih sayang, prasangka baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari hal-hal yang menyebabkan kita bisa celaka dunia akhirat. Amin. Saya kira seperti itu Pak Haji. Konten kita pada kesempatan. Alhamdulillah, bincang-bincang sore ini, bincang-bincang santai bersama Tuan Guru Muda Kiai Haji Asmar Lambo. Alhamdulillah sudah dipaparkan sama beliau masalah TV yang punya orang kafir, non muslim maksudnya, bolehkah kita memanfaatkan, menggunakan, artinya di salah satu stasiun TV, salah satu ulama, ustadz, kiai boleh berdakwah atau tidaknya. Alhamdulillah Pak Kiai sudah menjelaskan semuanya, boleh saja.